Keindahan yang abadi bukan terletak pada wajah dan pakaian, tapi pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Itu berarti kami harus berbudi pekerti luhur dan terus menimba ilmu. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Sairah. Aku akan memulai ceritaku dari pinggir Danau Maninjau ini. Teman, tahukah kalian Danau Maninjau? Maninjau itu adalah sebuah danau di Kabupaten Agam. Danau terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat dan urutan ke-11 di Indonesia. Ayahku mengatakan, danau ini terkenal karena berada di tanah kelahiran Buya Hamka, salah seorang sastrawan dan ulama yang diteladani banyak orang. Beliau dikenal sampai ke negeri seberang, negara Malaysia. Danau Maninjau terkenal juga karena keindahannya, terutama jika dilihat dari Kelo ampe Pulau Ampe. Lihat, indah bukan? Oh iya, aku dan adikku Abdul sedang menunggu ayah yang sudah sejak pagi tadi mengayuh biduknya di danau untuk mencari pensi dan rinua. Tapi sepertinya pagi ini rezeki kami adalah ikan danau. Pasti rasa dagingnya gurih dan lezat setelah dimasak nanti. Ikan itu disusun ayah pada seutas tali agar lebih mudah dibawa. Itu ayahku. Aku begitu bangga padanya karena telah membesarkan kami dengan sangat baik. Mendidik kami dengan nilai-nilai luhur cinta kasih dengan sesama, termasuk mencintai tanah kelahiran kami ini. Bakti harus kami tunjukkan pada beliau. Ya, ikannya. Duduk ya. Makasih ya. Yuk. Belok pulang. Ikan sudah di tangan. Saatnya aku kembali ke rumah. Rumah kami di nagari Sungai Batang, salah satu nagari yang ada di pinggir Danau Maninjau. Kampung kami ini indah, teman. Rumah-rumah sederhana tersusun rapi. Masyarakatnya hidup damai sejahtera. Masyarakatnya hidup dari danau dengan mencari pensi dan rinua, ikan kecil khas Danau Maninjau. Selain itu, banyak juga masyarakat kampungku ini yang bercocok tanam. Lihat saja, sawah di kampung kami ini luas sekali, menjalar hingga ke bibir danau. Ini rumah kami. Aku yakin ibu sudah menunggu kami sejak tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lamo bana. Lamo ya kata pi. Iya, Bu. Nanyaklah. Damam, Ibu. Iyo kurang sehat ibu nak. Kau lawak, Bu. Nah iya. Yalah ibu masak ya. Ya. Siapakah malaikat yang menjaga pintu surga? Ini malaikat Ridwan. Bisa kau rajin-rajinlah ke surau Barajawa. Hari ini kami libur sekolah.
Tapi ada beberapa pekerjaan rumah yang diberikan ibu guru pada kami. Oh iya, aku Sairah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Sedangkan adikku Abdul ini duduk di kelas 4. Kami sama-sama bersekolah di SD 06 Nagari Sungai Batang. Tiba-tiba aku teringat janjiku pada teman-teman ke rumah baca Nur Sultan Iskandar. Oh iya, awak ada janji sama si Malika rumah baca. Lah siapa ya Rangdol? Alah nih. Bu, kami pergi ke rumah baca, Bu. Yo, lelo yo. Yo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah baca Nur Sultan Iskandar letaknya tidak begitu jauh dari rumah kami. Aku dan Abdul bergegas ke sana dengan berjalan kaki. Aku dan Abdul setidaknya 1 kali dalam sepekan mengunjungi rumah baca sastrawan Tempo dulu ini. Jika di sekolah kami rajin membaca di pustaka sekolah, maka di hari libur kami mengunjungi rumah baca ini. Waalaikumsalam. Masak lah. Coba dua set. Iya. Kawan-kawan yang lain nanti Bu nih. Alun lain, baju barang. Mungkin selama nolongan orang kaya. Tadi sih lah dulu baca-baca sih dulu. Buku di rumah baca ini memang tidak sebanyak buku di pustaka sekolah kami. Tapi belajar bersama di sini selalu menyenangkan. Kami jadi lebih bersemangat. Teman-teman, kalian juga suka membaca seperti kami kan? Membaca di sini menyenangkan karena ada Kak Siti, relawan rumah baca yang sering membimbing kami belajar. Perkenalkan, teman aku ini bernama Malik, Karim, Abdul, dan Aji. Mereka berempat suka sekali berenang di danau. Cuaca cerah jadi alasan yang pas untuk mereka berenang menyegarkan diri dengan air danau. Dibandingkan aku dan adikku Abdul, 4 sekawan ini lebih lincah berenang. Teman, kalian yang di kota tentu biasa berenang di kolam renang ya. Kami, anak-anak Danau Maninjau, lebih sering mandi-mandi di sini. Danau inilah yang jadi kolam terbesar kami. Luas dan cukup dalam. Jadi, kami tetap ekstra hati-hati dan hanya berenang di pinggiran danau saja. Kalian kalau berenang juga harus hati-hati ya. Di kampungku ini, hampir semua anak laki-laki bisa berenang di danau. Semua saling memberi semangat untuk belajar berenang. Rasanya sayang sekali danau yang luas di hadapan mata ini hanya untuk dilihat saja. Rasanya menyenangkan bisa berlari dan menyeburkan diri ke dalam danau seperti ini.
Sedang asyik berenang, Malik teringat janjinya untuk berkumpul bersama di rumah baca Nur Sultan Iskandar. Awak tapi ada janji ke rumah pojok baca do Umi Siti. Oh iya. Bayo ale. Lah. Malik langsung saja mengajak Karim, Amrul, dan Aji untuk sama-sama bersiap menuju ke rumah baca. Malik, Karim, dan Amrul adalah teman-teman yang baik. Mereka sering mengajak teman lainnya untuk bermain bersama. Menuju rumah baca, 4 sekawan ini melewati jalur-jalur jalan rumah teman-teman lainnya untuk diajak ikut serta ke rumah baca. Mereka sangat bersemangat berjalan menyusuri pematang-pematang sawah. Rumah baca semakin dekat. Selain Malik, Karim, Amrul, dan Aji, ada beberapa kawan lain yang ikut bergabung bersama mereka. Langkah mereka semakin cepat, tak sabar sampai ke rumah baca. Karim dan kawan-kawan sampai ke rumah baca Nur Sultan Iskandar beberapa menit setelah aku dan adikku membaca di sini. Waalaikumsalam, masalah. Dah kok lama tiba. Sudah. Uni Siti meminta kawan-kawan memiliki buku kesukaan mereka dan membacanya. Sudah lah. Dek kini lah hadir sadonyo. Awak mulai saya pertemuan awak hari ko. Kini yang hadir ko lengkap ko? Lengkap. Ada yang dah hadir enggak? Lengkap ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini sebelum awak mulai perbincangan awak hariko, saya tadi pagi yang ndak sholat subuh. Ada yang ndak sholat subuh? Lai sholat subuh sadonya? Lai. Berarti lai. Awak tuh harus sholat subuh karena sholat tuh wajib. Saya ndak mengerajun sholat subuh berarti nyoba dosa kadang lah. Berarti sholat subuh sedo, sholat yang 5 waktu tuh yolo ya. Ada yang menceritakan pengalamannya sampai kamari tadi dari pagi tadi mangase. Ada yang nih ya? Kini ini Siti kamananyo sama Karim dulu ya. Tadi pagi lah ya do menolongan ama. Mangase dari tadi pagi tuh. Mencuci piring. Mencuci piring. Yang lain? Awak tadi nolong awak tadi menjamukan padi. Menjamukan padi. Lai banyak dapetnya. Alhamdulillah lai. Keadaan mirip kok kini, awak harus tetap baraja walaupun kini hari libur, tetap harus rajin membaca ya. Saat kami semua membaca, kulihat Aji, teman kami mengantuk dan tertidur dengan bukunya. Lucu juga ya. Matahari beranjak turun, hari sudah malam. Nah, waktunya kami ke surau. Ya, selain ke rumah baca, surau adalah tempat kami belajar setiap hari.
Di sini ada Pak Ustadz Dasri yang mengajarkan kami banyak hal. Tidak saja mengaji, tapi juga budi pekerti. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Anak-anak Pak yang perempuan tolong boleh sampai dari awal, dari bismillah tolong. Surau kami ini berada di depan Masjid Raya Kubu Sungai Batang, Maninjau Agam. Biasanya anak laki-laki yang belajar di surau, tapi tidak tertutup kesempatan bagi kami anak perempuan mengaji dan belajar di sini. Yang sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka dikatakan Quran itu nanti akan datang memberikan syafaat kepada kita sepanjang kita baca. Kita membaca Al-Quran dengan tekun, membetulkan bacaannya, menyempurnakan tajwidnya. Kesempurnaan itu akan kita dapat dengan banyak mengulang, banyak membaca. Banyak membaca itu dengan sendirinya lidah kita akan tepat kepada sasaran makhraj huruf itu sendiri. Selesai mengaji dan mendengar pesan-pesan dari Pak Ustadz, kami melihat Uda Mail dan Uda Adri latihan silek. Halaman surau dan depan Masjid Raya Kubu Sungai Batang ini jadi tempat latihan silek malam hari selepas sholat Isya. Selepas Uda Mail dan Uda Adri latihan silek, giliran Mail dan kawan-kawannya berlatih. Sebelum latihan, pastikan dulu celana galembongnya terikat dengan kuat ya, biar tidak lepas saat latihan nanti. Karim sepertinya kesulitan memakai celananya. Untung dibantu Uda Adri. Kami anak surau, generasi penerus di Nagari Sungai Batang. Pagi ini, aku dan adikku Abdul akan berkunjung ke rumah kelahiran Buya Hamka. Malik, Karim, Amrul,
Aji, serta kawan-kawan lainnya juga punya rencana yang sama untuk ke sana. Rumah kelahiran Buya Hamka ini berada di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di sini ada berbagai buku-buku yang ditulis oleh Buya Hamka. Ada juga jubah kebesaran yang dipakai Buya Hamka semasa hidupnya. Jubah kehormatan beserta toga yang digunakan Buya Hamka saat menerima gelar kehormatan di Malaysia. Semua tertata rapi dan bersih. Kami jadi semakin senang berkunjung ke Museum Buya Hamka ini. Tidak hanya aku yang terkagum-kagum dengan semua benda-benda peninggalan Buya Hamka di rumah ini, tapi Malik dan Karim juga merasakan hal yang sama. Apalagi Malik yang suka membaca buku sejarah. Ia mengenal banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini, terutama dari Sumatera Barat. Siapa? Kau bawa banyak fotonya si kau. Tak tahu bang dah. Enggak, Pak tuh. Beliau ko seorang tokoh agama, jurnalis, sastrawan. Nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Lai tahu bang tuh. Baik. Di sini, aku juga melihat ruangan Buya Hamka. Sederhana tapi bersih dan tertata rapi. Di sini kami bertemu dengan Uni Naila yang juga sering berkunjung ke rumah kelahiran Buya Hamka ini. Kalian tadi keliling-keliling museum, apa sih yang nampak? Tadi ambo nampak kak mesin ketik, Quran, baju Buya Hamka, tongkatnya. Udah tuh banyak foto-foto Buya Hamka yang lainnya. Lai bertambah pengetahuan di siko. Alhamdulillah lai kak. Bacalah buku tuh, Lai. Inilah cerita dari kami anak-anak Sungai Batang, sebuah nagari di tepian Danau Maninjau, Sumatera Barat. Keseharian kami di sekitar danau dan tidak jauh dari surau, karena kami memang anak-anak surau. Tapi itu tidak membatasi pengetahuan kami tentang dunia, karena kami rajin membaca. Kami anak-anak surau, anak Indonesia.